Oke, hari ini balik lagi sama gua Felix dan kita hari ini akan membahas dulu preview untuk pertandingan Coppa Italia, kemudian Coppa del Rey dan DFB Pokal. Untuk Coppa Italia sudah masuk ke semifinal, minggu ini leg 1 dan minggu depan leg 2, jadi bakal ada preview lagi. Dan juga Coppa del Rey sudah perempat final, DFB Pokal sudah sampai di perempat final juga. Oke. Coppa Italia dulu ya, kita lihat. Ada Inter Juventus dan Napoli Atalanta. Oke, Inter Juventus. Dua-duanya sedang dalam tren bagus ya, tren positif. Juve baru ngalahin Sampdoria, Inter juga baru ngalahin Benevento. Inter bisa dibilang berhasil memepetkan jarak dengan Milan, sementara Juve juga terus menjaga tren agar bisa tetap berada di posisi 4 besar saat ini. Realitanya adalah target mereka adalah untuk mengejar champion, bukan untuk kembali lagi menjuarai Serie A. Jadi kalau misalkan cuma mentok di 4 besar pun juga it's fine. Lalu bagaimana dengan jalannya pertandingan? Gue akan bilang kedua tim mungkin karena ini adalah dua leg, kayaknya si Juve akan menahan lebih dulu di Inter dan mungkin akan memanfaatkan momentum untuk habis-habisan di Allianz Juventus Arena. Jadi gue bilang untuk pertandingan ini kayak nahan sih, gak ada yang mungkin langsung menang. Gue bilang akan tahan ya. Lalu Napoli Atalanta. Napoli kemarin itu baru menang lagi kalau nggak salah ya, baru menang lagi lawan Parma walaupun tipis 2-0. Nah, Atalanta lagi buruk nih setelah minggu kemarin kan mereka udah ketemu Lazio 2 kali ya di perempat final, sekali menang di kandang sendiri. Tahu-taunya hari Minggunya mereka dikalahin Lazio, dibalas di kandang sendiri juga. Jadi bisa dibilang Gasper ini kalau buat gue sih Gasper ini dalam posisi tidak diuntungkan di saat Gattuso lagi naik-naiknya. Jadi kalau gue bilang untuk ini gue lebih berpihak kepada Napoli ya. Secara Napoli adalah juara bertahan dan ada peluang untuk masuk ke final lagi ya. Kita nggak tahu siapapun lawannya, tapi gue pikir leg pertama ini apalagi di San Paolo Diego Maradona akan dipegang oleh Napoli. Tapi nggak nutup kemungkinan Atalanta mungkin bisa comeback di leg 2 di Jewis. Jadi gue bilang ini Napoli ya, untuk Napoli Atalanta. Oke, itu dari gue untuk Coppa Italia. Sekarang kita terbang ke Coppa del Rey dulu. Nah, Coppa del Rey ini tandingannya apa saja yuk kita lihat. Nah, ini perempat final. Ada Almeria Sevilla. Almeria ini dari divisi 2 ya, La Liga. Almeria itu saat ini coba kita lihat ya sebentar untuk di La Liga Segundanya kita lihat. Kita nggak akan lihat hasil pertandingan, tapi kita lihat klasmennya ya, Almeria. Almeria saat ini di peringkat ketiga, ada peluang untuk promosi nih bersama Mallorca dan Espanyol. Jadi bisa dibilang Sevilla juga dalam tekanan nih melawan tim yang sedang jor-joran untuk habis-habisan untuk bisa promosi ke La Liga, dan Sevilla dalam tekanan besar. Jadi kalau menurut gua pertandingan ini, tapi gue lebih tetap menangin Sevilla sih. Dengan pengalaman mereka, skuad mereka yang ada, gue tetap yakin Sevilla akan lolos ke semifinal. Apalagi lawannya divisi 2 sekelas Almeria. Jadi Almeria ya banyak-banyak berdoa aja. Lalu kemudian dua pertandingan di hari Kamisnya itu ada Levante Villarreal dan Granada Barcelona. Untuk Levante dan Villarreal, di sini gue lebih kayaknya melihat peluang Villarreal jauh lebih besar dibanding Levante di derby Valencia inilah. Dua tim dari asal kota Valencia ini. Kalau gue bilang ya, dengan tren Levante yang positif ya, kemarin baru menang dari Madrid, ada kemungkinan sih mereka bisa melanjutkan tren ini lagi, apalagi lawannya tim sekota sekelas Villarreal.
Jadi gue bilang ini akan sangat saling menahan, apalagi ini derby. Jadi gue bilang ini akan menahan mungkin sampai extra time. Granada Barcelona. Ini Granada juga dalam tren positif, mereka lagi dalam peringkat atas juga. Tapi gue lebih realistis ngeliat Barcelona yang sedang naik-naiknya saat ini. Barcelona yang akan menang melawan Granada. Ya. Tapi kalau untuk skor ya paling ya bawah kering sih, paling cuma 1 atau 2-0. Golnya mentok-mentok nggak sampai pesta gol sih gue bilang. Granada pun juga pasti ngasih perlawanan pasukannya Diego Martinez. Oke, terakhir Betis Bilbao. Nah, Bilbao dalam merangkap misi penebusan kegagalan mereka musim lalu di final Copa del Rey karena ditunda, kali ini Bilbao akan fight habis-habisan nih untuk ini. Jadi mereka akan sekali lagi fight untuk merebut tiket Europa League yang tersisa. Dan gue sih melawan Betis, gue lebih memilih Bilbao. Bilbao akan jadi kontender kuat, salah satu kontender kuat untuk merebut tiket La Liga ini. Apalagi kalau nanti di semifinal bisa ada Sevilla, Villarreal, Barcelona, Bilbao. Pasti hadangan terberat, semoga ya Bilbao tidak langsung ketemu Barcelona. Tapi we'll see, lihat hasil undiannya nanti seperti apa. Tapi untuk pertandingan ini gue akan pegang Bilbao di atas kertas. Dan ya bawah kering sih. Gue nggak bilang lagi sampai basah, cuman bawah kering karena gue bilang Bilbao pun juga dalam tren yang naik turun terus di liga. Apalagi mereka cuman settle di papan tengah. Dan sebenarnya kalau mereka bisa sampai final, ini kan peluang. Apalagi mereka sudah cukup lama tidak bermain di kompetisi Eropa. Jadi kita harus menunggu lagi kejutan apa yang dibuat oleh si pasukan dari Gorkairazos. Oke. Selanjutnya kita ke DFB Pokal terakhir ya. Nah, DFB Pokal ini bukan perempat final, ini putaran ketiga 16 besar. Perlu gue ingatkan sekali lagi ya, ketika kalian sudah berhasil mengalahkan Bayern Munchen, itu berarti peluang kalian untuk maju terus di DFB Pokal akan sangat lumayan besar. Jadi di sini udah nggak ada Bayern Munchen, jadi semua punya hak yang sama untuk bisa merebut tiket Europa League. Oke, kita lihat dulu di Holstein Kiel lawan Darmstadt. Ini gue nggak tahu sih, jujur dua-duanya nggak tahu karena ini tim divisi 2 juga. Tapi gue bilang kayaknya sih akan lebih berpihak kemenangan ke Holstein Kiel lagi. Kayaknya, apalagi setelah sukses mengalahkan Bayern Munchen, sekarang kesempatan mereka bisa maju terus. Lawannya juga Darmstadt, sama-sama dari divisi 2. Lalu kemudian ada RWE lawan Leverkusen. RWE lawan Leverkusen. Kalau ini sih gue lebih pilih Leverkusen ya, secara dengan pengalaman Leverkusen yang lebih panjang dan skuadnya jauh lebih baik dibanding tim divisi 2 ini. Bisa menang tipis, tapi kita melihat tim divisi 2 juga gak akan kalah. Apalagi ini kan piala-piala kayak gini selalu bisa membunuh tim besar. Lalu kemudian ada Dortmund Paderborn. Nah, ini dia terakhir mereka ketemu tuh musim lalu di Bundesliga. Paderborn sempat main di Bundesliga musim lalu dan degradasi. Kemungkinan besar mungkin Dortmund akan meniru apa yang mereka lakukan musim lalu untuk melawan Paderborn. Jadi gue bilang di atas kertas Dortmund akan menang. Prediksi gue. Bremen lawan Greuther Fürth. Bremen akan menang di sini. Ya, menang. Mereka juga dalam posisi yang settle, jadi kemungkinan besar mereka akan bisa melaju jauh lah di DFB Pokal ini. Wolfsburg Schalke Kamis. Ini gue harus jujur bilang Wolfsburg lebih ini ya, apalagi Schalke baru kehilangan Ozan Kabak sebagai center di tengah, walaupun sudah kedatangan Mustafi dan Kolasinac, tapi itu nggak cukup gue bilang. Dan apa yang dilakukan Schalke di bursa transfer kali ini pun tidak cukup untuk menyelamatkan Schalke. Gue harus bilang sepertinya Schalke harus mengucapkan selamat tinggal kepada Bundesliga. Ini bisa jadi tragedi yang terulang sama kayak Espanyol musim lalu yang setelah sekian lama bertahan di divisi atas
bakalan jatuh. Padahal Schalke punya sejarah luar biasa loh, sebagai klub yang pernah juara di level Eropa, pernah masuk semifinal Liga Champions juga. Jadi ini bisa dibilang akan menjadi suatu hal yang sangat pukulan menyakitkan. Dan gue bilang kayaknya Christian Gross juga akan ngelepas pertandingan ini deh. Tapi dia juga bisa saja memberikan perlawanan karena target Schalke udah jelas 2. Kalau syukur-syukur bisa lolos, bisa melaju jauh di DFB Pokal dan lolos ke Europa League. Dan satu lagi adalah kalau dia bisa, paling tidak Christian Gross bisa membawa Schalke minimal di peringkat 16, karena peringkat 16 mereka masih bisa playoff melawan peringkat 3 Bundesliga 2. Dengan mereka playoff dengan peringkat 3 Bundesliga 2, ya peringkat 3 Bundesliga 2, mereka masih bisa ngasih perlawanan di hari terakhir itu, dan syukur-syukur masih bisa bertahan dan bisa memperbaiki tim musim depan. Leipzig Bochum ini udah pasti menang Leipzig sih. Di atas kertas segalanya dari bentuk materi lebih menang Leipzig dibanding Bochum ya. Jan Regensburg dari divisi 2 melawan Köln. Ini Köln di atas kertas bakal menang. Dengan tren positif mereka juga baru menang, meskipun beberapa pemainnya juga sempat dipreteli untuk pindah ke klub lain. Tapi gue bilang Köln akan tetap memberi perlawanan. Apalagi tim papan tengah ini juga berusaha untuk mendapat hak yang sama merebut tiket Eropa. Nah terakhir nih ada yang paling seru nih, VfB Stuttgart lawan Mönchengladbach. Waktu pertandingan terakhir mereka di Bundesliga tuh lumayan seru juga. Dua-duanya saling menyerang, atraktif, gak ada namanya bertahan sama sekali. Jadi gue bilang kayaknya sih, dan di kandang yang sama kan, di Mercy Arena, sepertinya sih Mönchengladbach ingin mengulang lagi nih permainan mereka menyerang dan atraktif melawan Stuttgart di pertandingan di DFB Pokal ini. Jadi kalau gue bilang kayaknya Mönchengladbach bakal menang lagi. Tapi nggak nutup Stuttgart bisa menang, apalagi DFB Pokal dan Bundesliga adalah arena tarung yang berbeda. Arena tarung yang berbeda karena DFB Pokal tim kecil aja bisa jadi raksasa di turnamen ini. Sama seperti tadi Coppa Italia ataupun Coppa del Rey. Tim kecil bisa jadi raksasa, bisa jadi pembunuh sejatinya para raksasa. Oke, untuk gue itu dari gue cukup. Sekarang gue akan istirahat dulu karena gue harus siapin materi untuk next video. Thank you.